Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di hari pertama di minggu ini, tepatnya di Senin pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita mengalami kemurahan sayang Tuhan lewat cintanya yang terus dianugerahkan kepada kita dari waktu ke waktu. Kita kembali membawa kesediaan kita untuk menerima firman Allah lewat perenungannya di pagi hari ini, dengan percaya firman ini semakin menyemangati kita untuk mengerti bagaimana kita menyembah Tuhan yang maha baik untuk saudara dan saya. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Hadir-Mu memberikan kami kekuatan dan semangat untuk dapat menapaki kehidupan dari waktu ke waktu, khususnya hari ini. Maka sebelum kami melanjutkan aktivitas kami di hari ini Tuhan, kami datang dalam saat yang teduh dengan suasana yang kusuk, menyembah Engkau, bersedia menerima firman-Mu dengan percaya. Firman Allah di pagi ini semakin menyemangati kami untuk mengerti akan kebaikan Allah, sehingga kami terus mencintai juga Engkau dalam setiap persoalan yang kami hadapi dalam hidup ini. Sehingga dalam bersama dengan Tuhan kami selalu mengalami berkat-berkat-Mu. Karena itu ya Tuhan Yesus, berfirmanlah untuk kami karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah Tuhan kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai dengan 28. Demikian firman Allah. Pada suatu kali berdiri seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Maka kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudaraku, tema renungan kita di Senin pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. "Carilah kebenaran, maka engkau akan hidup." Ya. Saudaraku, saya percaya kita semua sangat mengimani bahwa kehidupan kita itu hanya ada di dalam Yesus. Karena Yesus sumber hidup bagi kita. Nah, saya akan mengawali renungan pagi ini dengan sebuah pujian yang mau menggambarkan bahwa Yesus sangat mencintai, mengasihi kita sehingga Dia rela mengorbankan dirinya untuk menjadi juru selamat kita. Tuhan Yesus, ku sadar ku lemah. Tuhan Yesus, ku sadar ku amat hina. Tuhan Yesus, siapakah diri hamba hingga kau rela mati bagiku. Oh Tuhan, ampunilah dosaku, buanglah segala kesombonganku. Ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di bawah salib-Mu. Dari surga kau turun ke bumi, mengambil rupa seorang hamba. Kau biarkan dirimu dicaci maki, hingga kau rela mati bagiku. Oh
Ampunilah dosaku, buanglah segala kesombonganku. Ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di bawah salib-Mu, bersujud di bawah salib-Mu. Saudaraku, syair lagu ini mau mengatakan bahwa untuk memperoleh hidup, kita harus bersujud di bawah kayu kaki salib Tuhan Yesus, di mana lewat peristiwa penyaliban, karya keselamatan Allah terjadi atas manusia dan dunia ini. Itu yang senada dengan apa yang dituliskan di tema khotbah kita, carilah kebenaran maka engkau akan hidup. Kebenaran itu hanya ada dalam Kristus, dan hidup itu sendiri juga adalah Kristus. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya apa yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi yang bertanya kepadanya, bagaimanakah supaya aku memperoleh hidup? Maka di sana Yesus katakan apa yang tertulis dalam firman Allah yang disampaikan oleh Yesus tentang kasih kepada Allah dan sesama, lakukanlah itu. Artinya untuk memperoleh hidup saudaraku, kita hanya mau mendengarkan petunjuk Yesus. Bukan paradigma yang berkembang di konteks kehidupan manusia modern yang melahirkan kata-kata yang akali atau masuk akal, lalu kita membenarkan dan kita membantah apa yang disampaikan oleh Yesus. Manusia boleh mengembangkan daya pikirnya dengan kalimat-kalimat yang tentunya spektakuler, katakan demikian, kalimat-kalimat yang memiliki makna yang luar biasa, yang bisa melarikan hal-hal yang besar. Tapi sadarilah bahwa semua yang disampaikan manusia memiliki kekuatan terbatas. Artinya ada masa kemudian kalimat itu lagi tidak relevan atau tidak kontekstual, sehingga kita tidak harus berpaut kepada setiap kalimat atau ajaran yang dilahirkan oleh manusia yang selalu dibangun hanya dalam kekuatan intelektual. Tapi kita harus berkiblat kepada perkataan Allah yang tidak pernah usang dimakan waktu, tidak pernah berubah wujud dan bentuknya, karena firman itu kekal adanya. Dia ya dan amin. Makanya saudaraku, kita harus bisa membedakan antara ramalan dengan nubuatan. Kalau nubuatan itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang akan terjadi. Sementara kalau ramalan itu hanya rekayasa manusia yang mencoba untuk mengkondisikan manusia dalam setiap peristiwa lalu membenarkan perkataan itu. Tapi itu pun sifatnya tidak pasti. Sehingga kita tidak harus berkiblat kepada setiap petunjuk manusia, tetapi kepada petunjuk Allah. Kecuali manusia menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah, lalu kemudian disampaikan kepada kita, mari kita melihat itu bukan perkataan manusia, tapi perkataan Allah yang Allah pakai lewat orang ini untuk mengingatkan kita, mengarahkan kita. Kenapa saudaraku? Karena lagu yang disampaikan tadi, begitu besarnya kasih Yesus, sehingga dia mau mengorbankan dirinya hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Lagu ini juga mengajarkan kepada kita untuk memohon ampun atas segala dosa kita, membuang segala kesombongan kita supaya kita tidak selalu merasa paling benar daripada firman Allah. Saya pikir ini baik saudaraku, karena tidak sedikit orang di masa-masa pandemi di mana manusia tidak berdaya menghadapi situasi corona ini,
masih saja berlaku sombong, merasa dia hebat, dia besar, dia berkuasa, sehingga dia tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan. Artinya saudaraku, dia enggan untuk memiliki hidup, karena tema kita mengatakan, ya, carilah kebenaran, maka engkau akan hidup, dan kebenaran itu hanya adalah Tuhan. Tentu dalam Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tolong kita garis bawahi saudaraku. Sebab tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini saya pikir spiritual bagi kita. Supaya memperkuat iman kita bahwa yang benar itu adalah Yesus, dan untuk memperoleh hidup itu di dalam Yesus. Supaya kita tidak mencari penghidupan di dunia ini, karena sejauh kaki melangkah menyusuri kehidupan untuk mencari hidup, pada kenyataannya langkah itu akan terhenti, dan disitulah kita akan ditentukan apakah kita akan hidup atau kita akan mengalami kematian yang abadi. Karena lewat peristiwa meninggalnya manusia menunjukkan bahwa manusia tidak bisa menentukan langkah hidupnya semua yang dia inginkan. Tidak sedikit saudaraku orang yang sedang dirawat di rumah sakit mengatakan, dokter berapapun biayanya, yang penting saya sembuh dan saya hidup. Tidak sedikit orang-orang yang berteriak pada dokter mengandalkan uangnya untuk bisa membayar dokter supaya menyembuhkan dia, tapi mati juga itu. Arti di sini saudaraku, betul-betul kita harus tahu bagaimana kita mencari jalan kehidupan yang sesungguhnya. Jadi mau dikatakan hidup itu bukan di dunia, tapi di sorga. Karena di dunia ini, kita mau hidup atau kita mau mati, kita mati juga. Tidak ada manusia yang tidak akan mati. Tapi ketika kita sudah ada di sorga, tidak akan lagi ada kematian. Di sana hanya ada kehidupan. Supaya kita bagaimana mencari sorga, saudaraku. Ya, lagu ini mengajarkan kita berteluh, memohon ampun, dan minta kepada Tuhan untuk membuang kesombongan kita. Karena dia sudah begitu baik, dia rela mengorbankan dirinya hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, refel lagu tadi katakan, oh, ampunilah dosaku, buanglah segala kesombonganku. Ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di bawah salib-Mu. Oh Tuhan, ampunilah dosaku, buanglah segala kesombonganku. Ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di bawah salib-Mu, bersujud di bawah salib-Mu. Jadi jelas saudara, minta kepada Tuhan supaya Tuhan angkat kesombongan kita, merendah di hadapan Tuhan, supaya kita selalu mau berteluh di bawah kaki salib Tuhan. Itulah jalan bagi kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Semangat melakukannya, Tuhan terus menanti kesediaan kita untuk mendharma baktikan diri kita untuk kemuliaan nama-Nya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah berkati kami di hari ini. Kami sungguh bersyukur. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk mau merendah di hadapan-Mu, meninggalkan segala kesombongan kami, karena hanya dalam Engkau Tuhan kami akan memperoleh hidup. Jangan biarkan kami lupakan itu Tuhan. Engkau lah kehidupan kami. Tolong berkati kami Tuhan.
agar kami terus mau berjalan bersama dengan Engkau. Sehingga dalam bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, kami memperoleh hidup yang sesungguhnya. Ampunkan dosa-dosa kami Tuhan. Dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.